Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus, Tuhan kita. Matius 28 ayat 16
sampai dengan ayat 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ajarlah mereka melakukan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang seringkali berpikir mengenai iman, mengenai agama, biasanya hanya terkait tentang keyakinan dan keselamatan pribadi. Ketika berbicara tentang orang lain, biasanya keberadaan mereka hanyalah sejauh untuk menambah jumlah penganut atau pengikut. Dan terkait keyakinan, yang perlu kita pelajari adalah hal-hal berkaitan dengan ritual. Ritual-ritual apa yang perlu dikerjakan untuk membuat kita semakin menjadi manusia spiritual. Tetapi Yesus menyampaikan sesuatu yang berbeda. Sebelum Ia terangkat ke surga, Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak hanya sampai di sana, Yesus juga meminta murid-murid yang sudah pertama kali belajar dari Yesus, kemudian mengajarkan mereka, murid-murid yang lain yang bersedia mengikut Yesus, yang bersedia belajar dari Yesus. Kata Yesus, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Apa yang Yesus perintahkan? Kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Segala sesuatu yang lain yang Yesus juga sampaikan dan lakukan di sepanjang hidupnya juga adalah pengejawantahan dari kedua hal ini. Sesuatu yang kalau kita renungkan, semua ini bukan hanya bicara mengenai ritual, mengenai hidup spiritual, tetapi juga mengenai hikmat sehari-hari. Bagaimana kita dapat memiliki cara hidup yang benar, bagaimana kita mampu untuk berlaku baik, bagaimana caranya untuk mengasihi, mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Sesuatu yang mungkin tidak bisa serta-merta kita pahami dan kuasai. Sesuatu yang mungkin butuh waktu yang lebih panjang untuk dapat
kita pelajari, untuk dapat kita jadikan kebiasaan dalam hidup sehari-hari. Karena itu, ajakan untuk mengajar apa yang telah Yesus ajarkan kepada kita, perintahkan kepada kita, teladankan kepada kita, adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita terus lakukan. Sembari kita terus belajar, kita berusaha sedapat-dapatnya mengajarkan semua itu kepada yang lain, melalui contoh, melalui keteladanan yang kita berikan. Banyak orang akan melihat, merasakan, dan belajar dari apa yang mereka terima dan alami. Jangan biarkan banyak orang belajar dari hal-hal yang jahat. Jangan biarkan banyak orang belajar untuk membenci karena mereka telah lebih dulu dibenci. Jangan biarkan banyak orang belajar untuk menyakiti karena mereka terlebih dahulu disakiti. Ajarkan mereka pengampunan melalui pengampunan yang kita berikan. Ajarkan mereka belas kasihan melalui belas kasih yang kita nyatakan. Dan mulailah semua itu dari keluarga kita sendiri. Bagaimana kita saling mengajarkan satu dengan yang lain, dan juga mengajar terus anak-anak kita, orang tua kita, kerabat kita. Kemudian kita teruskan ke lingkungan yang lebih luas lagi. Jangan berhenti belajar dan jangan berhenti mengajar. Kita tidak perlu menjadi guru yang mengajar. Kita bisa menjadi murid yang saling mengajarkan satu dengan yang lain. Biarkan Yesus yang tetap menjadi guru yang agung bagi kita, yang terus mengajari kita, bersama dengan Bapa yang besar kasih-Nya atas kita, juga Roh Kudus yang terus mengingatkan dan memberikan pengertian pada kita. Kiranya sekarang dan seterusnya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan, di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan, di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan, di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami untuk mampu mengajarkan semua yang Yesus ajarkan kepada kami. Segala yang baik, segala yang benar, belas kasih, cinta kasih,
dalam perkataan dan perbuatan. Semua yang telah kami pelajari dari Yesus, biarkan itu boleh mengalir keluar, menjadi sesuatu yang kami ajarkan kepada sesama kami. Mampukan kami untuk menjadi pengajar yang baik, yang tidak mengajarkan yang sesat dan yang jahat kepada orang lain. Ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan, tolong sembuhkanlah mereka. Kiranya belas kasih-Mu senantiasa tercurah atas mereka, memberikan mereka kekuatan untuk melalui semua ini. Berikan mereka kesembuhan, supaya mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala, mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab dalam hidup mereka sehari-hari. Ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, untuk saudari-saudara kami, anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan. Tuhan berkati setiap proses studi mereka. Berikan hikmat, berikan kepandaian, berikan kekuatan juga kesehatan untuk mereka dapat terus berjuang dan berkarya. Ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Kiranya Bapa memberkatimu dengan sukacita. Kiranya engkau menemukan tawa canda bahagia di sana-sini. Dan di tengah penderitaan juga kesulitan, kiranya engkau mampu menghibur orang lain dan mereka juga menopangmu. Kiranya Yesus memberkatimu dengan kepedulian. Kiranya engkau menemukan cinta kasih di sana-sini. Dan di tengah ego pribadi yang saling berlomba, kiranya engkau mampu berkorban bagi yang lain dan mereka juga berbelas kasih padamu. Kiranya Roh Kudus memberkatimu dengan damai sejahtera. Kiranya engkau menemukan pengharapan di sana-sini. Dan di tengah ketidakpastian dan krisis, kiranya engkau mampu membangkitkan semangat orang lain dan mereka juga mendukungmu dalam iman. Pergilah dalam damai, jagalah kesehatan, kasihilah sesamamu, engkau tidak sendirian.
Amin. Jiwa yang penuh cinta tak akan pernah lelah. 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 Jiwa yang penuh cinta